Oke bro, kita akan siap-siap ke berangkat ya, ke rumah yang akan kita servis itu. Duh, masih. Hari ini kita akan diantar oleh kakek Sugiono ya. Ini dia kakek Sugiono. Udah bangun belum Indra? Udah. Hah? Ngorok. Tadi bangun, kerja. Iya. Kerja jam tidur. Waduh. Oh, udah mandi. Barusan saya iniin. Apa? Enggak. Oke, kita akan jalan. Sengaja kita hari ini cuman bawa steam ya, steam, tangga, udah itu aja. Beng, nggak bawa tabung preon ya, nggak ada tabung preon. Nah, nggak ada tabung preon teman-teman, hanya tangga dan steam. Peralatan tempur yang lain nggak dibawa, peralatan tipu-tipunya cuman ini yang dibawa. Nah ini tempat dia kerja bro, Polres Pemda Cibinong. Tarat tuh. Asik. Lewat mana nih? Ada yang ke kiri nggak ya? Woi sini nih. Ini dia AC-nya. Kita cuci dulu ya. AC-nya kotor parah ya. Kotor banget. Sampai ketutup debu. Sama gua TCL cakep. Halo Mindra. Mana? Kelihatan nggak? Kenek terganteng di dunia. Nggak ada orang teknisi mana yang punya kenek kayak gua. Udah beres dicuci, bersih ya. Sekarang kita bikin colokan dulu. Colokan ketiga. Ada apa bang? Freon? Sebentar bang, mau ngomong. Duh, lo rekamin video gua dong. Gue lagi bersihin, ntar dulu. Udah sebentar. Bang mau ngomong dulu bang, sebentar bang.
nggak apa-apa ya rekam. Kalau abang nggak mau itu ntar gue blur. Enggak, buat apa? Gini, duduk dulu Hmm. sebentar. Jadi gini bang, ini gue mau jujur. Kita kenal berapa tahun bang sejak di Polres? Oh, udah lama. Udah lama? Hmm. Udah 10 tahunan ya? Hmm. Waktu abang masih mes Dalam Sabara. Hmm. Tapi terserah abang ya, mau marah, mau silakan, mau apa. Kenapa? AC aslinya itu nggak ada isi-isi freon bang, jadi cukup dicuci, cukup cuci. Terus? Ini jadi selama ini abang gua bohong sama abang. Hmm. Nah, terus kalau yang freon itu gimana maksudnya? Freon itu nggak ada, aslinya AC itu cukup dicuci setiap 2 bulan, setiap 2 bulan. Kalaupun di ada isi freon itu kalau ada kebocoran itu maksudnya bocor ke freonnya. Nah kalau ini kan nggak ada kebocoran. Jadi ini gue cuma mau Edukasi. nebus dosa gue. Nggak apa-apa, nggak masalah. Selama bertahun-tahun, udah berapa tahun? Enggak, ini kan kita nggak ada yang tahu, enggak. Justru kalau ada om ngomong begini kan jadi edukasi. Iya. Seperti itu. Udah berapa dari semenjak di mes itu abang udah gonta ganti AC, ini juga udah beli sama gua AC. Terus udah berapa kali abang gue isi freon. Itu selama ini gue bohong bang. Untuk freonnya. Freonnya. Untuk freonnya. Bukan cucinya kan? Nah, gue nggak tahu selama ini apa abang emang tahu tapi diam aja, apa emang sengaja nggak tahu? Ya memang nggak tahu. Nggak tahu. Karena rata-rata memang masyarakat itu yang tahunya kalau AC udah nggak dingin setelah dicuci ya dicek freonnya. Ya. Nah, jadi AC itu bang aslinya setelah pemasangan itu cukup dicuci setiap 2 bulan maksimal 3 bulan. Nah kalau misalkan dia udah 2 bulan itu nggak dingin, itu wajar karena itu kotor. Karena kotor, jadi bukan karena freon. Nah freon itu aslinya nggak habis-habis. Jadi selama AC itu kan ada 4 komponen utama, kompresor, kondenser, outdoor itu, lalu kapiler, lalu indoor ini evaporator. Freon itu dikobat dari kompresor ke kondenser, lalu kapiler, evaporator, terus putar terus Ya, selama nggak ada kebocoran, freon itu abadi nggak habis-habis. Jadi gitu, itu ya semua teknik pendingin gitu, mau AC mobil, AC rumah, AC gedung, AC apapun itu pendingin apapun itu, kulkas mau apa. Jadi kalau ada teknisi selama ini isi freon itu bohong, termasuk buat kemarin selama ini. Gak apa-apa. Ya kan ini edukasi. Buat edukasi perutnya beresek dia tuh. Gue udah gak mau. Kasih tahu ya nggak masalah. Jadi gini bang, gue udah mau tobat. Gue udah gak mau lagi. Gue udah gak mau Beresek lagi. gak sih Kalau kata makanya kan Pak Norman? Sering tuh kalau yang pipa yang buat isi freon itu bergerak AC, nah itu kenapa? Nah kalau misalkan ada es, itu artinya ada kebocoran. Prosedur yang benarnya perbaiki dulu bocornya, cari bocornya sampai tuntas, baru isi freon. Tapi kalau misalkan Berarti ganti pipa. kalau pipanya bocor, Maksimalnya, iya, pipanya maksimalnya. bocor, apa misalkan di pipa indoor, apa di kondenser itu, kalau dia ada es itu cari dulu bocornya. Bocor, kalau ada bocor dilas atau diganti. Setelah diperbaiki baru isi. Tapi kalau misalkan dia ngeblok es terus langsung diisi freon itu salah. Nanti akan ngeblok es lagi, blok es lagi. Jadi habis freon itu akan habis terus. Kan freon itu judulnya nggak habis-habis kalau nggak ada kebocoran. Nah, dia muter terus kan? Ah, muter terus. Contoh gini, nih apa belajar dari kulkas. Nah, bukan. Kulkas ini nggak pernah kan servis. Kenapa? Karena kulkas ini nggak ada pentil tempat freonnya itu, jadi teknisi kan nggak pernah otak-atik itu. Jadi dia mah udah baku aja dengan kompresor. Dia kan di Udah belakang nempel. nggak ada pentil itu. Nah, kalau AC ini paling banyak keluhannya karena apa? Karena ada tuh campur tangan teknisi di situ. Teknisi suka cek freon, suka curang. Nah, teknik-teknik curang ini ada banyak. Jadi kayak kemarinan itu pura-pura isi, lalu baut yang 2 kan ada baut tuh, 2 itu dikendorin, terus pura-pura porinya bocor, pokoknya ada banyak itu. Ya maksudnya kalau ngisinya mah tetap bener sama om diisi kan, karena kan gue lihat sendiri. Kalau tuh. kemarin itu diisi tapi dikit, karena apa? Karena nggak bisa banyak-banyak, karena AC itu ada takaran freonnya itu nggak boleh banyak, nggak boleh dikit. Iya. Jadi dia ada ukuran pas.
Kalau dia kebanyakan ampere tinggi, Hmm. kalau dia kedikitan ampere rendah, nggak sesuai sama dia. Jadi Berarti harus ngecek pas. untuk freon dari ampere dulu. Nah, ampere dulu baru tekanan. Ampere sama tekanan. Jadi ampere itu harus sama nempel itu. Nah, kemarin itu kan emang diisi dikit. Cuma abang ngeliatin isi. Sebenarnya itu nggak diisi, cuma yakin. Iya, kalau nggak masalah kok. Ya itu kan ketidaktahuan kita ya sebagai masyarakat. Ya Itu kan? konsumen, kebanyakan konsumen. Sambil ngerokok dulu lah, sambil minum lah. Udah kali cukup ini mah. Tidur. Udah cukup. Ntar lu blur segala macem. Gue udah tahu, ini gue udah minta maaf ya. Ini puluhan tahun, dia orang baik, makanya gue sebenarnya nggak tahu diri. Gue udah bilang setiap gue datang ke sini selalu ada rokok 2. Dari dulu ada minuman 2, aqua 2, ini aqua 2. Aqua 2. Teh pucuk 2. Apa-apa justru ini edukasi. Rokok 2. Dari dulu zamannya di Polres juga gitu, selalu ada makan. Biasanya di Bang Norman agak lama dikasih makan, terus kasih minum, kasih kopi 2. Ini benar-benar orang baik. Orang baik, cuman guanya nggak tahu diri, kurang ajar. Justru dengan adanya edukasi sekarang, jadi kan tahu nggak masalah. Untuk ke belakangnya mah. Nah, iya benar. Jadi gitu, gue udah janji. Jadi gini bang. Jadi gue punya channel YouTube dan channel itu gue bilang bahwa gue emang udah mau tobat dari dunia AC ini, teknik-teknik curang itu. Nah, di antara korban-korban gue itu ada ada polisi. Dan hari ini gue janji gue minta maaf. Gue ngakuin. Gue maafin. Nah, Norman udah bilang maafin ya, walaupun dia mungkin nyesek ya, udah puluhan tahun. Enggak lah. Tenang aja om. Santuy kita mah. Dari zaman dulu, dari zaman di mes loh, di barak. Aduh emang kurang ajar gua. Tapi gini bang, emang kebanyakan teknisi itu kayak gitu, kayak gini. Cuman untuk yang ngakuin kesalahan, untuk yang tobat itu jarang. Karena kan gini om, ini kan di dunia kerja lu, cara mainnya seperti itu, Iya. ya kan? Nah, oke lu edukasi pelanggan lu nggak masalah, bagus, udah jujur segala macam. Cuman, ya kalau menurut gua ya, ini kan mau lu upload di akun YouTube lu. Apakah dengan adanya ini nanti apa namanya untuk seprofesi sama lu nggak ngamuk atau gimana? Nah, benar. Jadi gini, jadi tujuannya mengungkap trik-trik ini itu benar kata Bang Norman, kita mengedukasi konsumen ya. Mengedukasi konsumen itu tujuannya untuk mempersempit ruang gerak oknum kayak gua gini ya. Oknum nakal itu minimal konsumen itu tahu cara kerja apa curang-curang itu. Tapi walaupun ini sebenarnya untuk sorry, ini buat kebaikan kedua belah pihak bang. Betul. Gue sampai main nih. Gak apa-apa, santai aja. Teknisi ruang geraknya jadi sempit, dia kerjanya jadi berkah, lurus, nggak curang. Konsumen juga nggak dibohongin lagi, nggak bisa dibohongin lagi. Sebenarnya ini untuk kedua belah pihak. Nah, di channel ini juga banyak, benar kata Bang Norman, banyak yang ngamuk-ngamuk. Cuman nggak apa-apa. Banyak. Kalau dia ada yang kasar-kasar itu pasti tendensi. Ya. Rasis kasar itu pasti tendensi. Tapi biasanya kalau udah kelewat kasar, itu gue manfaatin fitur sembunyikan pengguna dari channel. Komentar. Iya. Kayak gitu. Nggak apa-apa, jadi edukasi. Kalau udah yang lalu ya biar berlalu, mau gimana lagi Iya, ya. tapi emang Karena udah terlalu. orang punya sejarah masing-masing.
Gue udah nggak mau lagi. Kalau lagi satu-satu konsumen gue minta maaf. Ini gak bagus loh. Oke, Bang Maman jadi dimaafin Bang ya. Oke, Bang, tenang, minta Om. maaf ya Bang. Tenang. Terima kasih Bang. Oke teman-teman, kita udah selesai, sudah pencuciannya sama pengolaman juga udah beres. Tadi kita udah ngakuin minta maaf atas kesalahan kita selama ini. Berkat kejujuran, oke gua taruh dulu gimana caranya. Tadi tagihan itu gue masukin 175 ya, 175 karena ada cuci sama dia beli stop kontak yang rumah kaki 3. 175 dilebihin jadi 200 tuh 235 235. Artinya dilebihin gocap lebih ya. Gocap ya. Itu karena kejujuran ya, jadi jangan takut nggak makan, jangan takut nggak dapet duit karena jujur ya, pasti dapat duit. Teman-teman di luar sana jujurlah, jujur, kerja yang jujur ya. Percuma kita dapat gede tapi kita nggak jujur, itu nggak berkah lah. Ini kita udah dilebihin ya, udah dilebihin. Sekarang kita pulang, kita udah minta maaf, semuanya udah plong, rasanya udah lega. Rokok 2, teh pucuk 2, aku 2, benar kan omongan gua? Ini orang baik, cuman guanya aja nggak tahu diri. Bro, tangan lo kotor itu bro, apa bro? Kita pulang. Oke teman-teman, kita pulang dulu ya. Oke teman-teman, kita udah sampai rumah. Punya bunga. Itu punya gue ya? Hah? Punya gue kan? Tuh udah sampai rumah tuh. Gue udah buktian ya teman-teman. Gue udah minta maaf. Ya nggak apa-apa, ikhlas ya, semua orang punya masa lalu kata dia. Kita nggak bisa mengulangi masa lalu, ya kita perbaiki masa depan kita ya, yang ke depannya. Oke gitu ya teman-teman. Jadi gua harap ini buat gue sendiri sih sebenarnya. Gue nggak mau orang lain. Gue berusaha untuk memperbaiki diri gue sendiri ya, diri gue sendiri ya. Terserah teman-teman mau ikut atau enggak, ya itu pilihan masing-masing ya. Yang jelas untuk ini, untuk pelajaran untuk gue sendiri ya, pelajaran gue sendiri dalam hidup gue, dan gue berusaha untuk mau berubah. Gue udah minta maaf, gue udah ngakuin. Jadi Bang ternyata itu udah 10 tahun lebih ya sama gue, 10 tahun lebih. Jadi waktu dia di mes Sabar aja itu udah 10 tahun, belum yang sekarang, artinya udah 15-an tahun ya, 15 tahun lebih. Selama 15 tahun itu ya berarti ya gue selama itu juga gue bohong. Parah ya, parah. Tapi gue udah plong ya, udah plong karena gue udah minta maaf. Minta maaf, udah gue ceritain semuanya. Oke teman-teman, terima kasih untuk kali ini ya.